Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya langsung menyebutkan kalimat mungkar gitu. Ya, apa-apa yang tidak dicintai oleh Allah. Ya, yang tidak diridhoi oleh Allah dari kemaksiatan ya secara umum. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat yang mungkar gitu. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyughayyir biyadihi. Maka kemungkaran itu harus dirubah dengan tangannya. Ya, kalau hari ini terkait dengan ya kemungkaran ini tidak seperti apa yang dinasihati oleh Rasulullah. Ya, ini yang menjadi sikap orang-orang Muslim hari ini. Jadi kalau lihat mungkar biasa aja. Karena memang jarang disampaikan. Ya, kita sering disampaikan yang terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan amal-amal yang dicintai oleh Allah, kan gitu. Jadi ketika kita melihat kemungkaran biasa aja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan lisannya langsung, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ya, maka rubah dengan tangannya. Yang kemudian nanti kalau kita lihat ya penjelasan para ulama apa maksud merubah dengan tangan, nah ini merubah dengan kekuasaan. Ya, jadi orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, ya baik kita di keluarga kita, ya atau seorang pemimpin di sebuah kampung, artinya apa? Dia memiliki kekuasaan, ya. Maka ketika dia melihat sesuatu yang mungkar, wajib baginya untuk merubahnya. Ya. Falyughayyir kata Rasulullah. Rubah gitu. Jadi bukan biarkan gitu. Ya kalau kita sekarang kan beda, Pak ya. Ya, biarin aja kan hubungan dia dengan Allah gitu. Biarin aja nanti dia yang tersiksa di hari akhirat. Ya. Jadi sampai-sampai kalau ada orang hari ini yang menasihati sebuah kemungkaran, ya, dia pun mengatakan, artinya pelaku kemungkaran itu mengatakan apa? Ya, apa urusanmu dengan diriku, kan gitu. Ya, ini yang terjadi hari ini. Ya. Emang kamu kasih makan aku gitu. Emang kamu kasih gaji aku, ya. Ya, apa yang kulakukan ya terserah diriku, kan begitu. Ini yang terjadi hari ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyebutkan barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir, berubahlah dengan ya dengan tangannya. Artinya apa? Dengan kekuasaannya. Fa illam tastati kata Rasulullah, apabila tidak mampu kamu lakukan, ya, fa bilisanih, maka rubah dengan lisannya. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya kekuatan, ya seperti umat Islam hari ini, Pak ya, tidak punya kekuasaan. Ya. Jadi kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memiliki kekuasaan. Kalau sekarang umat Islam ya tidak memiliki lagi, Pak ya. Ya. Jadi kalau kamu tidak mampu kata Rasulullah, fa illam tastati fa bilisanih, maka rubah dengan lisanmu. Artinya apa? Kita nasihati dia. Kepada pelaku kemungkaran itu kita katakan, wahai kawanku, wahai saudaraku, yang kau lakukan itu adalah mungkar, tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Pernah enggak, Pak, mengatakan kepada saudara Bapak, ya, kepada teman Bapak atau kepada anak Bapak, ketika Bapak lihat yang dilakukan itu adalah kemungkaran, pernah enggak Bapak katakan kepada ya yang bersangkutan itu sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, itu mungkar. Pernah enggak, Pak? Ya. Berarti apa? Ya sudah mendingan, Pak ya. Ya termasuk orang yang merubah dengan lisan. Dan Rasulullah juga mengatakan fa illam tastati, kalau dengan lisan pun kamu tak mampu, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa biqalbi. Rubah dengan hati, Pak. Ya. Dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Tetapi merubah dengan hati itu
adalah selemah-lemah iman. Ya, gimana Pak? Maksud merubah kemungkaran dengan hati? Mengingkarinya, begitu kata para ulama. Artinya ketika kita melihat kemungkaran, ada kemarahan di hati kita. Ketika kita melihat kemungkaran, ya, ada keinginan, ya, untuk merubahnya. Memang tadi kekuasaan nggak ada, lisan nggak cukup untuk menyampaikan. Akhirnya apa? Ya, ada keberatan saja di hatinya. Itu termasuk orang yang merubah kemungkaran, Pak. Tetapi dalam hal ini selemah-lemah iman. Ya, kalau ini berani nggak, Pak? Kalau lihat kemungkaran merubah dengan hati, masih berani? Berani insya Allah, Pak, ya. Lihat anak melakukan kemungkaran, marah. Lihat saudara melakukan kemungkaran, ya, berat di hatinya, ada keingkaran di hatinya. Ya, itu berarti ya sudah termasuk orang yang merubah kemungkaran. Tetapi bagi orang-orang yang ketika melihat kemungkaran yang berlaku di sekitarnya, tidak ada lagi keingkaran, kemarahan di hatinya, berarti dia tidak termasuk orang yang menjalani perintah Rasul. Yang mana Rasulullah mengatakan, falyughayyir, rubah kemungkaran itu. Berarti kalau tidak ada keingkaran di hatinya lagi, dia tidak sedang menjalankan perintah Rasul. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa Pak? Ya tentunya semakin hari semakin diberikan kekuatan iman oleh Allah kepada kita. Sehingga kalau hari ini cuma berani merubah kemungkaran dengan hati, besok insya Allah meningkat. Berani mengatakan kepada pelaku kemungkaran dengan lisannya. Ya, besoknya lagi atau lusa insya Allah berani kemudian ya merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Sehingga apa? Ya, Islam akan ya menjadi agama yang ya pewaris ya yang diwarisi oleh umat Islam ya. Artinya apa? Islam tidak hilang di Indonesia kalau orang-orang memperhatikan kemungkaran ini. Sehingga apa? Dia mau merubahnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi, apa kemungkaran besar itu? Maka di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya coba nanti Pak Andi bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ya ayat 88 ya dan seterusnya sampai 95 insyaallah. Bisa dibuka di ininya Pak. Di slide-nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 89 ya menyebutkan apa Pak? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan satu kemungkaran besar. Ini kata Allah. Ada enggak Pak? Ya. Kata Allah kalian sungguh telah mendatangkan satu kemungkaran besar. Laqad ji'tum syai'an idda. Ya. Nah, apa kemungkaran besar yang disebutkan di ayat ini, Pak? Ya. Kemungkaran besar yang disebutkan di sini di dalam surat Maryam ada di ayat 88-nya, satu ayat sebelumnya. Di mana Allah mengatakan di situ wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman artinya Allah yang Maha Pengasih ya mengambil anak, memiliki anak. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu kemungkaran yang besar. Laqad ji'tum syai'an idda. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Kemungkaran ini membuat makhluk Allah. Siapa itu? Yang pertama disebutkan oleh Allah langit. Yang kedua disebutkan oleh Allah bumi. Dan yang ketiga disebutkan oleh Allah gunung. Semua itu makhluk Allah kan? Membuat makhluk Allah gara-gara kemungkaran ini marah, Pak. Marah. Ya.
Kalau manusia ketika melihat kemungkaran ini marah apa tidak, Pak? Kalau orang di Masjid Syuhada ini gimana, Pak? Ketika mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki anak. Ya gimana, Pak? Ya, yang kata Allah ini adalah salah satu kemungkaran besar. Laqad ji'tum, sungguh kalian telah mendatangkan kemungkaran besar. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir langit gara-gara ucapan itu pecah. Wa tansyaqqul ardu. Hampir bumi gara-gara ucapan itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Hampir gara-gara ucapan itu gunung runtuh, Pak. Ya. Tapi gunung tidak akan runtuh. Bumi tidak akan terbelah. Langit tidak akan pecah kalau Allah tidak mengizinkannya. Karena mereka semua adalah makhluknya Allah. Tidak bisa bertindak kalau Allah tidak mengizinkan. Maka sesuailah, Pak, dengan sebuah hadis. Walaupun kata para ulama hadisnya dhaif. Tapi kalau kita lihat ayat ini, ya khususnya ayat 90, ya ada korelasinya, ya. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan, Pak, setiap malam itu langit minta izin kepada Allah. 3 kali disebutkan. Ngapain, Pak? Untuk melahap manusia yang ada di sekitar lautan itu. Nah, kayak kita ini kan termasuk di sekitar lautan, Pak, ya. Nggak jauh-jauh amat lah, ya. Ya orang Jakarta semua pinggir laut, Pak, ya. Kecuali orang Bandung, nah ini selamat dikit, Pak. Ya. Jadi laut 3 kali semalam minta izin kepada Allah untuk melahap manusia-manusia. Karena apa? Karena kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, artinya apa? Laut itu makhluk Allah, kan? Laut itu ciptaan Allah, kan? Dia minta izin, Pak. Marah melihat manusia-manusia melakukan kemungkaran. Nah, sesuai dengan ayat ini, kan? Ayat 90. Ya. Ketika mereka melihat kemungkaran besar yang disebutkan oleh Allah, langit hampir pecah. Gunung hampir terbelah. Dan habis itu gunung hampir runtuh, Pak. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau Allah tidak mengizinkan, dia tidak bisa. Karena dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka marah, Pak? Nah, di ayat 91-nya, anda'u lirrahmani walada. Ya. Karena mereka mendakwakan Allah itu memiliki anak. Ya, wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada. Ya, di ayat selanjutnya Allah katakan tidak sepantasnya Allah Subhanahu wa taala ya disebut ya memiliki anak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah menjelaskan di ayat 92-nya ya, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda. Tidaklah apa yang ada di langit dan di bumi ya kecuali akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, Pak. Jadi yang namanya makhluk-makhluk Allah di bumi dan di langit ya, itu tidak ada yang layak disebut sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tidak ada. Karena pada prinsipnya semua mereka adalah hamba. Ya, semua hamba. Semua makhluk. Gunung makhluk, langit makhluk, bumi makhluk, laut makhluk, apalagi kita manusia-manusia ini. Semua makhluk. Bahkan disebutkan di ayat selanjutnya, ya 94-nya, laqad ahsahum wa addahum adda. Semua mereka itu, Pak, makhluk-makhluk Allah itu diketahui jumlahnya dengan terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis itu di ayat 95-nya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda.
Artinya apa? Semua makhluk-makhluk Allah itu, semua hamba-hamba Allah itu akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sendiri-sendiri, Pak. Jadi kita, Pak Andi, Ustadz Rahmat dan semua jamaah, ya, semua akan mendatangi Allah satu persatu. Termasuk yang dikatakan oleh mereka itu sebagai anak Tuhan. Ya, maka itu adalah hamba Allah dan nanti di hari kiamat akan mendatangi Allah satu persatu. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Dan juga terkait dengan kemungkaran besar ini, Pak. Ya. Jadi kemungkaran besar ini kan ada hubungan dengan manusia kan? Artinya apa? Ada orang yang menganggap bahwa seseorang sebagai anak Tuhan. Ya, ada orang yang menganggap dan berarti ada orang yang dianggap kan? Yang menganggap siapa? Nah, kumpulan manusia hari ini. Bahkan sekarang mereka di dunia paling banyak, Pak. Di dunia. Kalau di Indonesia ya mungkin sedikit saja. Tapi pengaruhnya besar juga. Kan gitu kan? Tapi di dunia mereka terbanyak. Yang mendakwakan seseorang ya sebagai anak Tuhan. Nah, yang didakwakan siapa? Yang didakwakan itu ya kalau yang mendakwakan Tuhan punya anak sebenarnya ada dua kelompok, Pak. Ya, yang pertama itu adalah Yahudi. Yahudi mereka mengatakan Uzair anak Tuhan. Nah, kelompok satu lagi siapa, Pak? Nasoro. Nasoro mengatakan Isa anak Tuhan. Isa putra Maryam. Nah, kalau bahasa Al-Quran mereka diumumkan. Artinya apa? Tidak terperinci. Nah, Yahudi dan Nasoro disebutkan dengan bahasa yang singkat apa, Pak? Ahlu kitab. Mereka adalah orang-orang yang diturunkan kitab oleh Allah kepadanya. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab misalnya, berarti itu khusus untuk siapa? Untuk Yahudi dan Nasoro. Jadi dua kelompok ini. Nah, tadi ada manusia-manusia yang mendakwakan dan ada yang didakwakan. Yang didakwakan berarti apa? Yang pertama Uzair kalau Yahudi. Kalau orang Nasoro mendakwakan siapa sebagai anak Tuhan? Mendakwakan Isa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Baik yang mendakwakan atau yang didakwakan. Ya, dan sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah di ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan mendatangi Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Baik yang mendakwakan atau yang didakwakan itu akan dipanggil oleh Allah. Paham enggak, Pak? Maka coba buka firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Yang didakwakan atau yang dianggap sebagai anak Tuhan ya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lihat tuh. Artinya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di hari kiamat. Ya idz qala Allah, ketika Allah mengatakan, ya Isa bin Maryam. Wahai Isa putra Maryam. Nah, ini Isa putra Maryam berarti yang didakwakan oleh orang-orang Nasrani sebagai anak Tuhan kan? Yang didakwakan oleh orang Nasrani. Ya Isa bin Maryam, kata Allah. Wahai Isa putra Maryam, dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Sendiri dia. Dipanggil oleh Allah. Habis itu ditanya sama Allah. A'anta qulta linnas. A'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya. Adakah kamu mengatakan kepada manusia, ya,
jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Ya kan? Yang didakwakan sebagai anak Tuhan, dipanggil oleh Allah dan ditanya oleh Allah. Adakah engkau yang telah mengatakan kepada manusia? Ya, karena hari ini ada yang mendakwakan kan? Ada yang mendakwakan dia sebagai anak Tuhan di dunia. Yang saya katakan tadi, mereka hari ini banyak. Nah, maka apakah engkau yang dulu pernah mengatakan kepada mereka, jadikan aku sebagai Tuhan dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Ya. Maka apa kata Nabi Isa, Pak? Menjawab, ya, menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanak, ya, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak sepantasnya aku mengatakan apa-apa yang tidak berhak kukatakan. Ya. Artinya ya dia tidak berhak mengatakan jadikan aku sebagai Tuhan atau jadikan ibuku sebagai Tuhan. Tidak berhak dia katakan. Karena dia sadar, Pak. Isa putra Maryam sadar betul bahwa dia adalah hamba. Dia adalah hambanya Allah. Maka tidak berhak dia mengatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan kemudian dia juga mengatakan kepada Allah, in kuntu qultuhu, kalau memang aku telah mengatakan itu, faqad alimtah, maka sungguh engkau mengetahuinya. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya Allah tahu apa enggak, Pak? Kalau Nabi Isa tidak pernah mengatakan itu. Tahu gitu. Tahu enggak apa yang kita lakukan, Pak? Sekarang tahu, tapi nanti Allah minta pertanggungjawaban kan? Nah, ini bagian dari sunnatullah, Pak. Ya, kayak di dunia juga ada pengadilan kan? Walaupun kadang masyarakat tahu, ini pelaku maksiat, ini pencuri, tapi nggak bisa dihukumi begitu saja, tetap harus dibawa ke pengadilan dulu. Ini sunnatullah. Allah tahu, ya. Dan Nabi Isa pun tahu. Makanya dia katakan, in kuntu qultu, kalau memang aku mengatakan itu, jadikan aku sebagai Tuhan, ibuku, dua Tuhan selain Allah. Kalau aku mengatakan itu, engkau pasti mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi, wa la ta'lamu ma fi nafsik, wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui yang rahasia padaku, dan aku tidak mengetahui yang rahasia padamu, ya Allah. Kata Nabi Isa di sini. Ya, innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara yang gaib. Habis itu lihat di ayat selanjutnya, Pak. 117-nya. Apa kata Nabi Isa? Ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, ma qultu lahum. Ya. Ma qultu lahum. Aku tidak mengatakan kepada manusia, kepada mereka. Illa ma amartani bihi, kecuali yang aku diperintahkan padanya. Aku tidak pernah mengatakan jadikan aku sebagai Tuhan atau ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah, tidak. Ya, aku hanya mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Telah diwafatkan oleh Allah, maka Nabi Isa mengatakan kepada Allah, engkaulah ya Allah yang mengontrol mereka. Artinya apa, Pak? Nabi Isa tidak lagi bertanggung jawab. Nabi Isa tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkaulah yang mengetahui, yang menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya apa? Nabi Isa tidak melihat lagi, tidak menyaksikan lagi apa yang dilakukan oleh manusia-manusia sepeninggal beliau. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini yang disampaikan oleh Nabi Isa, ya, ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat, ketika dia dipanggil sendiri oleh Allah, ya, yang gara-gara ada yang mendakwakan dia sebagai Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan, maka dia pun dipanggil oleh Allah, ya. Dan kemudian inilah jawaban yang telah kita sebutkan tadi. Ya, artinya apa? Ya, dia tidak mengatakan itu. Bahkan beliau bersaksi ketika beliau masih bersama manusia, tidak ada satupun manusia yang menjadikan dia sebagai
sebagai Tuhan. Dan ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkannya, maka Nabi Isa menyebutkan, "Engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka, karena sesungguhnya engkau menyaksikan atas segala sesuatu." Ini menunjukkan apa, Pak? Para anbiya itu, para nabi itu ketika telah wafat, ya, maka tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh manusia-manusia setelahnya. Termasuk kita umat Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengetahui apa yang kita lakukan hari ini. Tidak mengetahui. Ya, karena kita ini yang mengawasi sekarang adalah Allah. Ya, dan kalau kita lihat di dalam hadis, Pak, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ini kepada Allah, ini juga pernah dikatakan oleh, ya, dan ini juga yang akan nanti dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat umatnya ada yang dimasukkan ke dalam golongan kiri. Pernah dengar kan hadis itu kan? Ya, jadi manusia nanti dibangkitkan kan? Setelah dibangkitkan, ya nanti kan dikumpulkan. Yang ketika dibangkitkan itu kan kita dalam keadaan apa, Pak? Dalam keadaan telanjang semua, nggak berpakaian. Habis itu nanti ada yang diberi pakaian, ya, pakaian tergantung amalannya, Pak, ya. Dan yang pertama diberikan pakaian itu siapa, Pak? Yang pertama diberikan pakaian di hari akhirat nanti, ketika manusia pada telanjang semua, ya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi diberikan dia pakaian. Dan kemudian nanti manusia-manusia ada yang golongan kanan, ada yang golongan kiri. Nah, Rasulullah melihat ada umatnya yang dimasukkan ke dalam golongan kiri, Pak. Ya, dimasukkan ke dalam golongan kiri, ashabus shimal. Ya, artinya apa? Orang kurang beruntung berarti. Enggak beruntung dia. Dimasukkan ke dalam golongan kiri. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak ada yang dimasukkan ke golongan kiri, Pak, ya. Ya. Dan kemudian Rasulullah pun mengatakan, itu sahabatku, kenapa dimasukkan ke dalam golongan kiri? Karena Rasulullah mengenal ya umatnya. Ada ciri-cirinya misalnya, ya ada bekas wudhu kan, ya, dan lain-lain yang menyebabkan dikenal oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan itu sahabatku. Tapi jangan dipahami maksud sahabat di sini dengan makna istilah, tapi pahamilah dengan makna bahasa, gitu kan? Karena kalau sahabat dengan makna istilah semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dikatakan itu oleh Rasulullah SAW, maka malaikat berseru, Pak. Innaka latadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak mengetahui apa yang mereka cipta-cipta setelah engkau wafat. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad setelah Rasulullah SAW wafat, ya, ada yang membuat perkara-perkara baru, Pak. Paham nggak, Pak, maksudnya? Ya, dalam masalah agama ditambah-tambah gitu. Diganti-ganti. Harusnya begini, diganti begitu. Harusnya begitu, dibuat begini. Diganti-ganti, dicipta-cipta yang baru. Maka Rasulullah dikatakan oleh malaikat, kamu tidak mengetahui apa yang dicipta-cipta oleh mereka setelah engkau wafat. Ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, ya, dia pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang soleh, kata Rasulullah. Dia mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang soleh. Nah, maksud orang soleh itu adalah Isa putra Maryam. Ya, yang Isa putra Maryam mengatakan kepada Allah apa? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ketika aku masih bersama mereka, aku menjadi saksi atas perbuatan mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Dan ketika engkau telah mewafatkanku, engkau yang mengontrol mereka. Ini juga dikatakan nanti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, maksudnya apa? Artinya ketika Rasulullah SAW masih bersama sahabat-sahabatnya, masih bersama ya manusia di dunia, beliau mengatakan, oh, tidak ada yang berbuat begini, 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 begini. Tapi setelah engkau mewafatkanku, maka engkau yang kontrol.
Jadi kita hari ini, Pak, yang ngontrol siapa, Pak? Yang ngontrol Allah. Rasulullah tidak ngontrol lagi, tidak melihat lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, nanti bisa jadi kita termasuk orang-orang yang terusir dari golongannya umat Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah. Ya karena ada kan ya kalimat Rasulullah SAW setelah diberitakan oleh malaikat ini terkait dengan engkau tidak mengetahui apa yang dicipta oleh mereka setelah engkau wafat, maka Rasulullah SAW ya ketika mengetahui itu Rasulullah mengatakan apa, Pak? Ya, kalimat apa? Ya, ada yang tahu nggak, Pak? Kalimat apa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk menunjukkan bahwa umatnya diusir oleh Nabi Muhammad? Ada yang ingat, Pak? Nah, ini harus tahu ini. Kalimatnya cuma 2 saja. Kalimatnya 1, cuma diulangi 2 kali. Apa, Pak? Ya. Apa? Ya, menjauh kamu. Bahasa Indonesianya begitu. Bahasa Arabnya suhkon. Pernah dengar kan? Pernah pasti ya. Nanti coba yang punya apa namanya? Punya kitab di elektronik kan? Nah, tulis suhkon. Sin ya, suhkon. Itu artinya apa? Menjauh. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada umatnya nanti di hari akhirat begitu, Pak. Ya, yang apa? Yang membuat perkara-perkara baru setelah beliau wafat. Maka hati-hati, Pak. Jangan sampai kita ternyata termasuk orang yang ya beragama tapi ternyata apa? Bukan agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita bukan seperti salatnya Rasulullah. Zikir kita bukan seperti zikirnya Rasulullah. Kita ganti yang lain. Kita tinggalkan zikirnya Rasulullah. Ya. Cara berhukum kita bukan cara berhukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil yang lain, kita ganti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nanti nauzubillah, Pak. Kita dikatakan apa? Suhkon. Menjauh. Ya nauzubillah, Pak ya. Ya. Karena siapapun bisa mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi menjadi umat Nabi Muhammad itu ada SOP-nya, kan begitu, Pak ya? Ada standar operasional apa nama itu? SOP apa artinya, Pak? Nah, ada standar operasional prosedur, kan gitu. Masya Allah. Jadi harus begitu. Rasulullah SAW telah memutuskan semua aspek kehidupan kita, Pak. Dari masalah ibadah, muamalah, bernegara, semuanya sudah ditentukan oleh Rasulullah dan Rasulnya. Ya, semuanya, Pak. Maka pastikan, Pak, kita berada di jalan itu. Jangan sampai apa? Kita termasuk kemudian, ya mungkin di dalam sholat benar, Pak. Sesuai dengan Rasulullah. Tapi dalam masalah yang lain. Kan gitu. Masalah-masalah apa? Masalah hukum di rumah tangga. Ya bahkan sampai warisan Islam membicarakannya kan. Masalah harta. Harta orang yang cari. Ya dicari sendiri, bekerja sendiri. Tapi nanti ketika meninggal seseorang, harta warisannya ditentukan oleh syariat. Masya Allah. Apakah kita kemudian menggantinya? Gitu kan? Kita buat yang baru cara membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah apa tadi, Pak? Kalimatnya? Suhkon. Menjauh kata Rasul. Ya. Nauzubillahi min zalik ya. Mudah-mudahan nanti ketika kita datang, Pak, jamaah dari Masjid Syuhada semuanya ya diberikan ya kalimat-kalimat yang marhaban kan gitu. Selamat datang oleh Rasulullah kepada kita, Pak ya. Apalagi nanti di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menanti kita, Pak. Maka orang-orang yang ya tidak membuat perkara-perkara baru itu dikasih gelas oleh Rasulullah dengan tangannya. Masya Allah. Ini minum katanya, minum, Pak.
semua. Semoga jamaah masjid syuhada ini nanti dapat semua Pak ya. Ya gelas-gelas dikasih oleh Rasulullah sendiri Pak. Yang gelas itu di telaganya Rasul itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit itu, Masya Allah. Dikasih oleh Rasulullah, nih minum. Airnya lebih putih dari susu, lebih harum dari kasturi. Minum kata Rasulullah. Tapi orang-orang yang tadi Pak menjauh. Nauzubillah min dzalik, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kita harus benar-benar menyadari apa yang kita lakukan hari ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pastikan ya kita benar-benar sesuai dengan ya apa yang diajarkan oleh para nabinya, para rasulnya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang terusir dari apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kita kembali kepada kemungkaran yang besar itu. Apa tadi kemungkaran yang besar itu, Pak? Ya, disebutkan oleh Allah di dalam surat Maryam tadi adalah ya orang-orang yang mengatakan bahwa ya Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita sudah mengetahui ini kemungkaran, maka tidak perlu tanya lagi bagaimana sikap saya dengan orang yang mengatakan seperti itu. Tidak perlu tanya lagi, Pak. Ya. Karena sekarang sering pertanyaan ke Ustadz. Apalagi di tanggal-tanggal ya seperti ini. Ya, akhir tahun. Ya, bulan Desember. Karena punya tetangga, karena punya bos, akhirnya nanya, "Gimana Ustadz? Ya, sikap saya terhadap orang yang merayakan bahwa kelahiran anak Tuhan. Bagaimana sikap saya?" Sering ditanyakan. Maka setelah kita mengetahui itu kemungkaran, pertanyaan itu tidak perlu lagi ditanya, Pak. Cukup umat Islam itu mengetahui itu mungkar. Kan gitu. Cukup, itu saja sudah cukup. Bagaimana mungkin kita memberikan tahniah kepada kemungkaran? Memberikan ucapan-ucapan selamat kepada kemungkaran. Mungkin enggak, Pak? Mungkin enggak? Orang Rasulullah tadi sudah mengatakan, orang yang melihat kemungkaran rubah dengan tangan, dengan kekuasaan kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak dengan hati, ingkari. Ya. Kalau kita hari ini sudah mengetahui orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak sebuah kemungkaran, apakah mungkin kemudian kita mengucapkan selamat? Kita berikan tahniah. Ya, tentu tidak mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya. Tapi ya kalau ya sikap kita yang benar, ya memang ya tergantung tadi 3 tingkat iman. Kalau tingkat imannya Rasulullah dan para sahabatnya, kirim surat Pak kepada mereka. Karena kuat imannya kan. Rasulullah SAW ketika melihat ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya kirim surat Rasulullah Pak. Ya, pernah dengar kan? Ketika Rasulullah kirim surat ke raja apa namanya itu? Raja Romawi. Siapa namanya? Heraclius. Pernah dengar kan? Rasulullah kirim surat ke mereka. Apa kata Rasulullah? Di dalam suratnya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di awal surat beliau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya di antara isinya aslim taslam. Masuklah Islam. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu akan selamat. Selamat bukan saja di dunia, tapi juga nanti di hari akhirat. Masya Allah Pak. Itu Rasulullah kirim surat. Dan bukan ke orang sembarangan Pak dikirim. Penguasa kekuatan dunia terbesar ketika itu. Romawi. Kalau sekarang siapa Pak? Penguasa dunia Pak. Amerika. Cina. Siapa lagi? Rusia juga termasuk ya. Nah, coba Pak. Ada nggak yang berani ya negara Islam ngirim surat ke Joe Biden ya? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Aslim taslim. Masuk Islam kamu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu akan selamat. Ada yang berani nggak Pak? Atau kirim ke si Simping itu ya? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Aslim taslim. Masuk Islam. Ya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu akan selamat.
Berani nggak Pak? Rasulullah SAW karena punya kekuasaan ketika itu. Rasulullah kuat ketika itu. Kirim surat ke Raja Romawi Pak. Ibaratnya sekarang Joe Biden ya, dan lain-lain pemimpin dunia yang besar. Tapi tidak ada hari ini Pak, orang Islam mau mengajak orang untuk selamat dunia akhirat. Tidak ada lagi Pak. Cuma ada pengakuan saja. Aku muslim rahmatan lil alamin katanya. Tapi tidak rahmat lagi. Karena rahmat itu artinya apa Pak? Rahmat itu rahmah. Artinya apa? Sayang. Kan gitu kan? Sayang, rahmat, merahmati, menyayangi. Makanya disebut Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena apa? Islam itu mengajarkan apa? Kasih sayang terhadap alam semesta. Kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah yang ada di dunia. Dan wujud kasih sayang itu apa? Mengajak mereka agar selamat. Agar selamat apa? Dari kemurkaan Allah. Maka Rasulullah SAW kirim surat kepada Raja Heraklius itu. Kirim surat kepada Kisra Persia, penguasa Persia. Ya karena kekuatan ketika itu kan Romawi Persia. Kirim surat juga kepada Persia itu. Untuk apa? Untuk agar kemudian masuk Islam. Agar dia mendapatkan keselamatan. Masya Allah Pak. Rahmat kan Islam kan? Agar apa? Mereka tidak dilaknat oleh Allah. Sehingga mereka apa? Kemudian mendapatkan siraman yang benar. Petunjuk yang benar. Karena begitu mereka mendapatkan petunjuk yang benar, akan selamat bukan saja di dunia, tapi juga nanti di hari akhirat. Tapi kalau hari ini Pak, orang mengaku aku muslim yang rahmatan lil alamin, tapi kemudian apa? Membiarkan orang-orang dalam kekufuran. Bahkan apa? Ya membantu agar dia tetap di dalam kekufuran itu. Ya misalnya dengan tadi memberikan ucapan-ucapan selamat, kan gitu kan? Sehingga apa? Dia makin kekeh di dalam apa? Kekufurannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat Islam menyelamatkan manusia, bukan membiarkan mereka di dalam kekufuran yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya. Jadi ini kalau kuat, Pak. Ya. Bukan sendiri-sendiri ini, Pak. Nah, ini kekuatan jamaah. Makanya muslim itu harus kembali kuat. Harus kembali lagi memiliki kekuasaan. Baru kemudian nanti kita bisa kirim surat ke Joe Biden. Kita kirim surat ke Xi Jinping atau ke siapa namanya itu? Rusia itu siapa namanya Pak? Putin. Nah, kita kirim surat nanti Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aslim taslim. Masuklah Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu akan selamat. Masya Allah. Kalau itu terwujud Pak, Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Ya Pak ya? Ya, siap Pak menguatkan Islam kembali Pak? Atau biarkan saja mereka kan nanti dihisap oleh Allah sendiri. Aku yang penting selamat, mereka biarin saja Pak. Ya, itu kalau kuat imannya. Tapi kalau nggak kuat, ya minimal yang kedua Pak. Katakan dengan lisan. Ya, kepada yang terdekat, teman, tetangga. Ya, katakan. Kalau sekarang, nggak bisa Ustaz. Kenapa? Bertentangan dengan hukum internasional. Aku tidak bisa lagi mengajak manusia untuk menuju keselamatan. Inilah musibahnya, Pak. Ini musibah. Ya, karena berhubungan dengan itu, ya kita harus mencari siasat. Siasatnya apa? Ya tidak terang-terangan, berarti Pak ya. Tapi harusnya apa? Kita mengajak, mendakwahkan. Coba lihat bagaimana sahabat-sahabat mendakwahkan. Maka di dalam Islam, kalau ada orang yang menghalangi Muslim mengajak orang kepada keselamatan, maka Islam akan memerangi mereka. Paham nggak Pak? Ketika ada kekuatan yang menghalangi Muslim untuk mengajak manusia ke dalam keselamatan, maka Islam disyariatkan untuk memerangi kekuatan itu. Artinya apa? Bukan memerangi orangnya, memerangi kekuatan itu. Maka Rasulullah kirim pasukan-pasukan kemana-mana
Itu apa? Untuk memerangi kekuatan itu. Sehingga apa? Tidak ada kekuatan yang menghalangi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini, Pak, banyak penghalang-penghalang dari menegakkan ya dakwah ilallah. Tetapi karena lemah, ya kita tidak bisa melemahkan atau memerangi kekuatan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu sekali lagi rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kalau memang ya sekarang kondisinya begini, ya minimal apa Pak? Dengan semampu kita tetap kita ajak kepada kebenaran. Ketika kita lihat kemungkaran, rubah dengan lisan. Bagaimana? Ya semampu kita. Semampu kita. Kita sampaikan. Minimal kalau tidak mampu juga dengan lisan, ya sampaikan dengan hati saja, Pak. Artinya apa? Ingkari apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, kalaupun harus ya diundang oleh mereka untuk merayakan apa-apa yang ya kita sebutkan tadi sebagai kemungkaran, maka lakukan langkah-langkah agar bisa menyelamatkan iman kita. Ya sering muncul pertanyaan, Ustadz saya tahu itu mungkar, tapi nggak enak. Yang ngundang itu atasan saya. Yang ngundang itu tetangga saya. Saya sudah sering bermuamalah dengan baik dengannya. Kan gitu. Ya sering pertanyaan begitu. Bagaimana Ustadz? Ya saya mau iman saya selamat dan juga hubungan tidak retak. Kira-kira gimana Pak? Bingung Pak ya? Ya, jangan bingung. Ada satu teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim ini ya, kalau kita lihat di dalam surat Mumtahanah ayat 4, itu disebutkan oleh Allah, dia itu adalah teladan yang baik untuk kita. Jadi uswah hasanah. Kan kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu kan yang menjadi qudwah hasanah kita siapa, Pak? Rasulullah kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Allah juga menyebutkan kalimat uswatun hasanah pada nabi yang lain. Ya, tidak semua nabi memang disebutkan uswatun hasanah secara langsung. Ya, selain Nabi Muhammad disebut sebagai uswah hasanah untuk kita, ada satu lagi yaitu Nabi Ibrahim. Coba lihat di dalam surat Mumtahanah ayat 4 nih. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Ada kan? Kalimat uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Masya Allah, Pak. Jadi selain Nabi Muhammad disebutkan sebagai qudwah hasanah secara langsung. Walaupun secara umum para anbiya itu, para nabi itu qudwah secara umum. Tapi tidak langsung disebutkan. Misalnya Nabi Isa qudwah hasanah, Nabi Idris qudwatun hasanah, Nabi Adam qudwatun hasanah. Tidak disebutkan. Lihat, khusus untuk Nabi Muhammad disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Qad kanat lakum uswatun hasanatum. Ya. Kalau di sini disebutkan oleh Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Artinya apa? Pada Ibrahim itu ada qudwah hasanah untuk kalian dan orang-orang yang bersamanya. Cuma ada juga nanti yang tidak boleh diikuti pada diri Ibrahim. Disebutkan di ayat ini cuma satu saja yang tidak boleh diikuti. Coba lihat di akhir ayat, Pak. Di akhir ayat. Nah, artinya saja juga boleh. Ya. Nah, disebutkan di akhir ayatnya apa? Ya. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Coba lihat artinya di bawah. Ya. Jadi kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat menolak satupun dari kamu siksaan Allah. Nah, ini yang gak boleh ditiru dari Ibrahim. Cuma satu saja. Paham gak, Pak? Semua aspek kehidupan Ibrahim itu, Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, itu adalah uswah hasanah untuk kita. Kecuali satu. Satu itu apa? Yaitu perkataan dia yang telah memohon kepada Allah, ya sesungguhnya aku akan memohon ampun. Artinya apa? Minta ampun kepada bapaknya
yang bapaknya itu sampai meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Ya, dan itu tidak boleh ditiru dari Nabi Ibrahim. Kenapa tidak boleh ditiru, Pak? Karena ini bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad tidak dibenarkan untuk mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Tapi Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya. Maka ini saja yang tidak boleh ditiru dari Nabi Ibrahim. Nanti akan berhubungan tuh dengan nasakh mansukh, Pak. Intinya semua yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya, artinya sebelum Nabi Muhammad, semua itu menjadi syariat untuk kita, kecuali yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada syariat nabi-nabi sebelumnya dan itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, itu tidak boleh diambil, artinya harus ditolak. Kalau dari Nabi Ibrahim, ini khusus satunya, yaitu dulu Nabi Ibrahim boleh berdoa kepada bapaknya, ya, yang kafir itu, tapi itu dilarang oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diundang. Diundang apa? Merayakan ya hari raya ketuhanan lah begitu. Ya, jadi Tuhan umat Nabi Ibrahim ketika itu kan patung-patung, Pak ya. Maka diundang untuk merayakan itu. Ada hari besar setahun sekali begitulah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim ketika diajak oleh teman-temannya, oleh masyarakatnya, apa kata Nabi Ibrahim, Pak? Hah? Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni saqim." Aduh, saya lupa nama ayatnya. As-Saffat kalau nggak salah. 59, benar nggak? Coba dibuka. Ya, kalimat inni saqim. Ada yang hafal nggak? Surat As-Saffat. Ya, kalau tidak salah Saffat. Jadi kalimat itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inni saqim. Artinya apa? Sesungguhnya aku sedang sakit, kata gitu. Ya. Apa? 59 ada nggak? Saya lupa. Lima 59 ya. Nah, ini ada nih, bukan? Bukan ya. Coba 69 ya. Enam sembilan. Enggak juga ya. Saya lupa nama ayatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan memang ini sakim gitu. Jadi sesungguhnya aku sedang sakit. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada teman-temannya. Ya, artinya kepada kaumnya ketika itu. Aku sedang sakit. Padahal, Pak, beliau secara fisik tidak sakit ketika itu. Ya. Kira-kira kenapa, Pak? Nabi Ibrahim mengatakan beliau sedang sakit. Hah? Untuk menghindari. Terus bohong dong, Pak. Nabi Ibrahim bohong dong. Bohong nggak kira-kira, Pak? Hah? Gimana jawaban jumhur ulama-ulama ini kan? Gimana kira-kira, Pak? Ya, beliau bohong apa tidak? Hah? Dia tidak sakit, tapi dia boleh katakan sakit. Hah? Ayat berapa, Pak? Oh, 89, berarti bukan 69, 89 ya. Nanti bisa dilihat ya, 89. Surat As-Saffat 89. Ya, 89. Jadi nanti bisa ditulis yang bawa buku ya. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku sedang sakit. Padahal zohirnya beliau tidak sakit. Bohong apa tidak kira-kira, Pak? Hah? Nah, ini nih. Faqala inni saqim. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Masya Allah, Pak. Ya, sesungguhnya aku sakit gitu. Kira-kira sakitnya bohong apa tidak, Pak? Hah? Belum pernah mendapatkan penjelasan ini, Pak ya? Hah? Tapi jangan dipakai, Pak, nanti sering-sering dipakai pula nanti.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan oleh para ulama, beliau memang terlihat sehat, Pak. Di hadapan kawan-kawannya terlihat sehat. Tapi beliau ketika mengatakan sakit, tidak sedang berbohong pada kenyataannya. Kenapa? Karena memang beliau ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya itu, benar-benar sakit, Pak. Sakit hatinya, Pak. Sakit hatinya dia. Jadi orang sakit hati, sakit gak, Pak? Sakit. Ini sakit. Sakit hatiku kalau aku harus mendatangi itu, Pak. Jadi Bapak tidak sedang berbohong karena benar-benar sakit, Pak. Tapi kalau Bapak tidak sakit, artinya tidak ingkar. Tapi kemudian Bapak bilang sakit, nah ini bohong, Pak. Makanya pastikan dulu, pastikan Bapak mengetahui bahwa itu kemungkaran. Karena sikap menghadapi kemungkaran itu, kalau nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Maka pastikan dulu, Bapak meyakini apa yang dilakukan oleh orang tersebut, itu adalah kemungkaran. Jadi ketika Bapak katakan, Bapak sedang sakit, berarti benar-benar Bapak memang sedang sakit. Kenapa sakit? Sakit hatiku melihat kemungkaran yang engkau lakukan. Cuma nggak perlu dikasih tahu lah sama dia, aku sakit hatimu dengan apa yang kau lakukan, gitu kan? Karena Nabi Ibrahim hanya mengatakan ini sakit. Ya, jadi bos kalau nelpon, ini acara ini belum beres nih, kan sampai tanggal 1 nanti kan, ini satu paket kan? Satu paket ini Pak. Ya, 25 sampai 1 ini satu paket nih. Disebutkan oleh para ulama, mereka di hari-hari ini ya melakukan ritual-ritual. Maka jangan sampai apa? Bapak termasuk yang ya ikut merayakan apa yang disebut sebagai kemungkaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup dipersilahkan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada kita Bapak Ustadz Rahmat Puteh LCMA. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang baterainya habis. Langsung aja. Baterainya habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Penegasan bahwa tadi katakan bahwa ada umat Nabi Muhammad nanti yang terusir dari telaga itu, yang ada sebagian umat Islam yang meminum di telaga itu, dan ada juga yang terusir karena tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Afwan Pak, kurang jelas. Dijauhan dikit mic-nya bisa mungkin. Ya gitu. Bahwa tadi disebutkan ada umat Muhammad yang dianjurkan untuk meminum Telaga haud. Dan ada yang terusir. Ya. Itulah semua. Itu kira-kira terusirnya itu gimana Pak? Saya kurang jelas dari cuma itu saja. Artinya apakah dia dalam semasa hidupnya tidak melakukan syariat yang dilakukan Rasulullah atau hal-hal baru yang dilakukan. Ya. Kira-kira yang terusir itu gimana? Apakah nanti ke belakang? Artinya yang disebutkan selamat artinya ya. Tapi yang ini bagaimana yang terusir? Mohon penjelasan karena tadi kurang jelas. Taib terkait dengan telaga, ya telaga Rasul ini memang Rasulullah SAW disebutkan menanti kita di situ Pak. Ini faratukum ala haudi kata Rasulullah. Aku menanti kalian di telagaku. Maka disebutkan oleh Rasulullah man marra alayya syariba. Barang siapa yang melewati telaga itu, artinya mendatangi telaga itu, dia akan minum di situ. Ya, barang siapa yang minum di situ kata Rasulullah lam yatma abada, tidak akan haus selamanya, Pak. Nah, jadi ya terjawab
Ya, di antaranya apa? Orang yang terusir dari telaga Rasul berarti dia tidak mendapatkan minum dari telaga itu. Karena Rasulullah tadi mengatakan orang yang minum di situ tidak akan haus selamanya. Berarti orang yang tidak minum apa, Pak? Ya orang yang tidak minum akan haus. Kan gitu kan? Akan haus dia. Ya. Nah, yang terusir itu bagaimana statusnya? Ya tentunya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya di antara syarat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW itu harus menjadi orang yang mengikuti ya syariatnya. Bisa jadi orang yang terusir ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Padahal syafaatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang kita semua ya menunggunya, menantinya. Ya, maka jemaah sekalian, ya tentunya status orang-orang yang terusir bagaimana? Wallahu alam. Ya, secara detailnya, wallahu alam. Ya tentunya kalau memang dia bukan orang yang musyrik, tidak pernah menyekutukan Allah, mungkin dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan kemudian apa? Ketika keburukannya ya lebih sedikit daripada kebaikan, maka nanti dia kembali akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kalau yang terusir itu adalah orang yang melakukan kemusyrikan, artinya dia pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia melakukan kesyirikan-kesyirikan dan dia belum sempat bertaubat.